Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini dengan NIM 21060027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpuan Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengujian hipotesis sampel besar. Pembahasan pertama tentang definisi. Para ahli mendefinisikan hipotesis. Menurut God and Scatter, menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Dan Karlinger 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya, Lin 2007 mendefinisikan hipotesis adalah sebuah pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, tentang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya, tentang prosedur pengujian hipotesis. Untuk menentukan prosedur pengujian hipotesis, langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Dan langkah terakhir yaitu mengambil keputusan. Masuk kepada merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis nol dilambangkan dengan HO dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis nol, selalu ada implikasi tidak ada beda, dan dalam perumusan bahasanya dinyatakan dengan tidak berbeda antara dengan atau dinyatakan dalam bentuk tidak mengaruhi atau juga sama dengan. Selanjutnya, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Hipotesis alternatif sebagai lawan hipotesis nol mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis nol selalu sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, seperti tidak sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, langkah kedua menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Yang ketiga, yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z dirumuskan berikut. Z sama dengan X bar dikurang mu per SX, di mana Z nilai Z, X bar adalah rata-rata hitung sampel, mu adalah rata-rata hitung populasi, dan SX adalah standar error sampel, di mana SX sama dengan mu per akar N apabila standar deviasi populasi diketahui, dan SX sama dengan S akar per akar N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik.
Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kritis. Bagaimana mencari nilai kritis? Misalkan taraf nyata ditentukan 5%. Dengan menggunakan distribusi normal, kita dapatkan nilai Z. Untuk pengujian satu arah, maka probabilitasnya adalah 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,4500. Kita kemudian mencari nilai Z dengan probabilitas 0,4500 dan didapatkan nilai Z sama dengan 1,65. Nilai 1,65 inilah merupakan nilai kritis. Daerah di mana lebih kecil dari 1,65 merupakan daerah hipotesis nol, sedangkan daerah yang lebih besar dari 1,65 adalah daerah penolakan hipotesis nol. Berikut gambar yang menentukan daerah keputusan. Selain daerah keputusan untuk satu arah, juga ada daerah keputusan untuk dua arah. Kita tetapkan misalnya tarafnya 5%. Apabila uji dua arah, maka taraf nyata tersebut dibagi dua menjadi daerah yang sama besar. Nilai A sama dengan 0,05. Dan untuk dua arah, A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Setelah menemukan nilai A per 2, bisa dicari nilai Z dengan probabilitas sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,4750. Nilai probabilitas ini dengan menggunakan tabel distribusi normal didapatkan nilai Z sebesar 1,96. Dengan ditemukannya nilai Z untuk uji dua arah, maka daerah hipotesis 0 berada pada interval min 1,96 sampai dengan 1,96. Nilai yang lebih kecil dari min 1,96 atau lebih besar dari 1,96 merupakan daerah penolakan hipotesis 0. Daerah keputusan untuk dua arah dapat digambarkan seperti ini. Selanjutnya, yaitu saatnya untuk pengambilan keputusan. Mengambil keputusan dengan melihat nilai letak nilai Z pada daerah keputusan. Selanjutnya yaitu saatnya untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Dengan menggunakan daerah keputusan untuk uji dua arah, apabila nilai Z sebesar 2,45, maka nilai Z terletak pada daerah penolakan HO. Dan keputusannya adalah menolak HO. Dan menerima H1. Penolakan HO terjadi ketika nilai Z berada di luar daerah penerimaan HO, yaitu dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Dalam pengambilan keputusan bisa terjadi HO ditolak yang semestinya diterima. Hal demikian biasanya disebut dengan kesalahan jenis 1. Hal sebaliknya bisa terjadi, yaitu menerima H0 atau HO yang semestinya harus menolak H0 atau HO. Hal demikian dikenal dengan kesalahan jenis 2. Selanjutnya, tentang uji signifikan satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan HO atau H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakannya tersebut sebesar taraf nyata yaitu mu. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan Z mu. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan HO ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A. Dan nilai kritisnya biasanya dilambangkan dengan Z setengah A. Contoh uji
signifikan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Uji beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%, maka perumusan hipotesisnya menjadi HO sama dengan M sigma 10,5 H1 sama dengan M besar dari 10,5. Untuk tanda E pada HO menunjukkan daerah penerimaan HO, sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Yang kedua, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 sama dengan MPA kurang MP1 akar 3 0, sedangkan H1 sama dengan MPA kurang MP1 kecil 0. Untuk tanda pangkat 3 pada H0 menunjukkan penerimaan HO, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan, seperti gambar B. Gambar A menjelaskan daerah penolakan H0 ada di sebelah kanan untuk tanda lebih kecil, sama dengan. Sedangkan pada gambar B, daerah penolakan H0 ada di sebelah kiri untuk tanda lebih besar, sama dengan. Nilai ZA sama dengan 0,05 adalah 1,65. Pada gambar A, apabila uji statistika mempunyai nilai di bawah 1,65, maka H0 diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Pada gambar B, apabila uji statistika mempunyai nilai lebih besar dari min 1,65, maka H0 juga diterima atau tidak cukup bukti untuk menolaknya. Pengujian dua arah atau two-type test biasanya digunakan untuk tanda sama dengan pada hipotesis 0 dan tanda tidak sama dengan pada hipotesis alternatif. Tanda sama dengan dan tidak sama dengan itu tidak menunjukkan satu arah, sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah. Contoh pengujian dua arah. Ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 M sama dengan 10,5%, dan untuk H1 M pangkat 1 10,5%. Yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 B sama dengan 0, H1 B1 0. Contoh pengujian dua arah. Perlu diingat bahwa luas di bawah kurva normal adalah 1. Oleh karena itu, taraf nyata 0,05 dan ada dua daerah penolakan. Maka luas masing-masing adalah 0,025. Sehingga luas total menjadi 1 sama dengan 0,95 ditambah 0,025 ditambah 0,025. Kurva normal juga bersifat simetris apabila dibagi menjadi dua bagian. Maka luas masing-masing akan sama 0,5. Apabila luas daerah penolakan pada ujung kanan dan kiri adalah 0,025, maka luas daerah penerimaan H0 sama dengan 0,4750 yang diperoleh dari 0,5 dikurang 0,025. Dengan menggunakan tabel luas di bawah kurva normal, maka nilai Z pada probabilitas 0,4750 dan ditemukan nilai kritis 1,96. Apabila nilai Z dari uji statistik menghasilkan nilai antara min 1,96 dan 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan tidak cukup bukti untuk menolak H0. Sedangkan apabila nilai Z dari uji statistika lebih kecil dari min 1,96 atau lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang tahun 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar,
Maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dan taraf nyatanya 5%. Langkah yang pertama merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5% ini merupakan hipotesis nol. Dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 10,5%. H1 mu sama dengan 10,5%. Selanjutnya langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu ZA/2 sama dengan A/2 kurang 0,5/2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah yang ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%, rata-rata sampel 16,32%, dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per akar N. Sehingga nilai Z adalah Z sama dengan X kurang mu per Sx sama dengan X dikurang mu per S per akar N sama dengan 16,32 dikurang 10,5 per 10,46 per akar 30 sama dengan 5,82 per 1,9 dan hasilnya adalah 3,0,6. Selanjutnya langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Selanjutnya, menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Langkah yang kelima, mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan, 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Selanjutnya, menguji hipotesis proporsi sampel besar. Z sama dengan P dikurang P per akar P dikali 1 kurang P per N, di mana Z nilai uji Z, P proporsi sampel, P proporsi populasi, dan N jumlah sampel. Selanjutnya, tentang rumus standar deviasi. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Mu X1 kurang X2 sama dengan akar mu 21 per N1 dan mu 22 per N2, di mana mu X1 kurang X2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi. Mu1 adalah standar deviasi populasi 1. Mu2 adalah standar deviasi populasi 2. N1 adalah jumlah sampel pada populasi 1. N2 jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya, rumus nilai uji statistika Z. Nilai uji statistika Z dirumuskan Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikali mu1 dikurang mu2 per Sx1 dikurang X2, di mana Z adalah nilai uji statistik,
X bar 1 dikurang X bar 2 adalah selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. Mu 1 dan mu 2 yaitu selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. Sx1 dikurang x2 adalah standar deviasi selisih dua populasi. Selanjutnya, rumus standar deviasi selisih dua sampel. Standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. Sx1 dikurang x2 sama dengan akar s kuadrat 1 per n1 ditambah s kuadrat 2 per n2, di mana Sx1 kurang x2 adalah standar deviasi selisih dua sampel. S1 adalah standar deviasi sampel 1. S2 merupakan standar deviasi sampel 2. N1 jumlah sampel 1, N2 adalah jumlah sampel 2. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Untuk standar deviasi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. S P1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dikali 1 kurang P1 per N ditambah P2 dikali 1 kurang P2 per N2, di mana SP1 dikurang P2 adalah standar deviasi selisih dua proporsi populasi dan P1 merupakan proporsi populasi 1, P2 merupakan proporsi populasi 2. N1 adalah jumlah sampel pada populasi 1, N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Sedangkan nilai uji statistika Z dirumuskan Z sama dengan P1 dikurang P2 dikali P1 kurang P2 per SP1 kurang P2, di mana Z merupakan nilai uji statistik selisih dua proporsi populasi dan P1 kurang P2 merupakan selisih dua proporsi sampel 1 dan sampel 2. P1 kurang P2 selisih dua proporsi populasi 1 dan populasi 2. SP1 dikurang P2 merupakan standar deviasi selisih dua proporsi populasi. Standar deviasi selisih dua sampel rumusnya yaitu SP1 dikurang P2 sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N1 dikurang 1 ditambah P dikali 1 kurang P per N2 kurang 1, di mana P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel. Selanjutnya, contoh uji satu arah selisih proporsi. Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, Google ditambah LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meskipun perubahan tersebut juga berbeda-beda, bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagi perannya tersebut, yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya di media sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dengan mengalami kejahatan dunia maya. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.
H0 sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 0. H1 sama dengan P1 kurang P2 tidak sama dengan 5. Selanjutnya, langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan yaitu sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu ZA/2 sama dengan 0,5 dikurang 0,05/2 sama dengan 0,4750. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui X1 sama dengan 150, N1 sama dengan 350, P1 sama dengan 150/350 sama dengan 0,43. X2 205, N2 400, P2 sama dengan 205/400 sama dengan 0,51. P1 kurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51, hasilnya yaitu min 0,07. P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 sama dengan 150 ditambah 250 per 350 ditambah 400 sama dengan 0,473. Nilai standar error selisih dua proporsi adalah sebagai berikut. SP1 dikurang P2 sama dengan akar P kali 1 kurang P per N1 dikurang 1 ditambah P dikali 1 kurang P per N2 dikurang 1 sama dengan akar 0,473 dikali 1,0,473 per 350 dikurang 1 ditambah 0,473 dikali 1 kurang 0,473 per 400 kurang 1 sama dengan akar 0,000714 ditambah 0,000625 sama dengan 0,0366. Untuk nilai uji statistik Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 per SP1 kurang P2. 0,43 dikurang 051 dikurang 0 per 0,0366 sama dengan min 2,294. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96. Sedangkan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0, atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Selanjutnya, pengertian kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0, padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0, padahal seharusnya H0 salah. Pengertian kesalahan jenis 1 dan jenis 2 dapat ditabelkan sebagai berikut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.